Jadi kekurangan, ketakutan, kecemasan, kepahitannya, izinkan kamu ikhlas menerima, izinkan kamu duduk sama rasa itu, lalu izinkan larutkan dan lepaskan. Nah, itu lakukan selama 1 bulan dengan natural ya, dengan tidak terpaksa. Ya, pertanyaan itu selesai ya. Nah, aku ada mau sedikit bahas satu kebiasaan yang mungkin teman-teman nggak lakukan, mungkin jarang juga dilakukan, mungkin juga dilakukan sama teman-teman. Tapi aku punya satu kebiasaan Farida dari dulu, dari zaman sebelum aku buka kelas private dan kelas online offline ya. Aku punya kebiasaan gini. Di sisi aku nggak gitu, jadi aku malah apa ya, banyak insight untuk membuka keran-keran duit dari mana aja ya. Oh, aku mau jualan baju muslim nanti karena mau lebaran. Oh, mau jualan kerudung, aku mau apa, tetap aja ngejalanin, bukan aku, mbak-mbak ntar yang ngejalanin. Aku cuma idenya aja, mbak ntar nih jalanin gitu, tim yang ngejalanin. Jadi sekali lagi di sini area kita itu adalah area kreasi ya, area seru-seruan, bikin imajinasi dalam pikiran kamu, rasakan sensasinya, tapi landasan awal kamu percaya dan memahami dulu bahwa semuanya udah ada dan tersedia dalam potensi tanpa batasnya diri kamu mau jadi apa. Itu dulu pertama. Lalu berikutnya, itu udah Maya, Fiona, Farida, Windy, sama Mbak Juju bisa bisa ngebayangin analogi gini nggak? Anggaplah di dalam tubuh kita tuh kayak supermarket yang one stop shopping, semuanya udah ada di sana. Versi Fiona yang udah menikah, katalog gambarannya itu udah ada. Versi Fiona yang income-nya sekian udah ada. Versi apalagi tuh udah ada tuh, umroh apa, udah ada tuh, kayak kayak kita ke Sogo yang semuanya udah ada terpampang tuh katalognya. Bayangin aja kayak gitu tuh, gambaran gampangnya, semua potensi Maya mau umroh apa segala macam tuh udah ada tuh, tok 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 tok, udah ada. Terus caranya gimana untuk pada akhirnya itu bisa menjadi realita kehidupan kita di titik sekarang? Gimana caranya untuk kita bisa mengalami kelimpahan itu semua? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengalami itu dalam kemudahan gitu? Gimana cara ngalaminnya? Cara ngalaminnya simple. Itu kan di dimensi keempat. Dia adanya di dimensi keempat. Nah, pada saat itu ada di dimensi keempat, kamu cukup meluangkan waktu 5 sampai 10 menit aja sehari untuk duduk masuk ke dimensi keempat itu. Jadi aku tuh meluangkan waktu dalam 1 hari, kalau kata di metode yang kita punya tuh, craft tuh fokus ya. Jadi duduk untuk merasakan bahwa segalanya udah berkelimpahan, segalanya udah ada dan tersedia, udah cukup, udah lengkap. Jadi di 5 menit itu aku merasakan, akhirnya udah ada di tangan. Makasih ya Allah, udah aku terima. Lalu aku duduk diam menjadi versi itu, menjadi versi orang yang sudah di sana. Kalau misalnya mau duit, ya berarti rasakan udah megang uangnya. Kalau mau umroh, rasakan di 5 menit itu Maya udah di depan Masjidil Haram aja lagi sholat. Diem untuk merasakan Maya dalam versi itu. Itu cara mewujudkannya, sesimpel itu sebetulnya. Jadi mulai kita persimpel, ya, mulai kita persimpel. Dan rumusannya, di mana kamu memfokuskan sesuatu, ya, itu bisa jadi tagline judul ya Farida ya. Di mana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi mengalir, disitulah realita terwujud. Jadi kalau kamu intens fokus sama gosip gitu ya, fokus sama ngomongin orang, di situ energi mengalir, di situ realita terjadi untuk kamu, bukan untuk orang itu. Nah, sekarang kita pinter-pinter aja memilih gitu. Kita nggak mau pilih fokus terhadap sesuatu yang kita nggak mau itu terjadi. Jadi makanya ada satu sisi di mana aku punya satu kebiasaan. Contoh ya, uh, pertanyaan tadi kita selesaikan dulu ya Farida ya. Jadi judul pertanyaan tadi, bisakah data masa kecil mewujudkan realita yang sekarang ini mempengaruhi kah itu? Iya. Terus ketika itu mempengaruhi jadi data, jadi program, apa yang harus aku lakukan? Duduk untuk rilis. Ya, duduk untuk rilis dan duduk untuk menyadari bahwa sejatinya kamu udah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi kekurangan, ketakutan, kecemasan, kepahitannya, izinkan kamu ikhlas menerima, izinkan kamu duduk sama rasa itu, lalu izinkan larutkan dan lepaskan. Nah, itu lakukan selama 1 bulan dengan natural ya, dengan tidak terpaksa. Ya, pertanyaan itu selesai ya. Nah, aku ada mau sedikit bahas satu kebiasaan yang mungkin teman-teman nggak lakukan, mungkin jarang juga dilakukan, mungkin juga dilakukan sama teman-teman. Tapi aku punya satu kebiasaan Farida dari dulu, dari dulu.
dari zaman sebelum aku buka kelas private dan kelas online offline ya, aku punya kebiasaan gini. Ketika terjadi loopingan gitu ya, ketika aku sedih, ketika aku terluka, ketika aku merasa dizolimi orang atau difitnah orang atau apapun itu, aku punya kebiasaan ketika aku sedih, aku tuh duduk-duduk diem untuk kenapa ya ini terjadi sama aku gitu, ini pelajarannya apa. Aku tuh ketika udah tahu, contoh misalnya ada orang fitnah aku, atau contoh ada orang terdekat aku yang aku anggap sahabat aku, misalnya aku anggap teman aku ngerasa soulmate sama dia, misal. Lalu dia mengkhianati aku, at least misalnya ngebohongin aku atau fitnah aku, misal kayak gitu tuh, misal. Aku tuh punya kebiasaan, ketika itu terjadi, aku cukup, oh kayak gitu ya dia ya. Sedih, nangis iya, sebagai manusia gitu, nangis gitu kan, sedih. Tapi terus aku nggak terusin panjang kenapa ya dia begitu, kok dia gitu sih, kenapa sih latar belakangnya itu aku nggak, aku udah cukup stop sampai di situ. Aku nggak ngurus lagi tuh urusan dia bersikap sama aku kayak gitu, aku nggak ngurus lagi biasanya. Aku lebih duduk sama diri aku dan menyadari bahwa ini kan pantulan ya, kalau pantulan dalam, realita keluar jadi dia. Berarti ini ada yang belum beres nih sama aku. Nah itu aku duduk untuk rilis biasanya. Nah, ada satu filosofi pelajaran yang aku dapat dari Geshe Michael, dari guru filsafat aku yang saat ini masih hidup, Geshe Michael. Itu Geshe Michael itu pernah cerita sama aku bahwa ketika ada sesuatu yang gak nyaman, kamu sadari introspeksinya apa gitu. Apa yang harus kamu perbaiki dari sisi itu. Karena pasti ada kontribusi kamu, 100% kamu pasti ada kesalahan di situ. Setelah itu, kamu sadari masalahnya tuh ada di pantulan kamu. Akulah 100% yang bertanggung jawab terhadap realita ini. Padahal dia yang lagi fitnah gitu kan. Padahal dia yang lagi ngejelekin. Nah ketika hati itu membara dalam sedih gitu ya, aku duduk dulu untuk menerima rasa itu. Berikutnya yang aku lakukan, aku introspeksi. Ini gue ada salah apa ya? Oh mungkin aku terlalu show off misal. Mungkin aku terlalu exciting. Mungkin aku terlalu berlebihan. Oke ya, berarti harus pelan-pelan ya. Nggak gitu. Mungkin aku nyinggung perasaan orang, oke berarti aku harus perbaiki. Jadi aku tuh berhenti untuk menilai dia yang melakukan itu ke aku berhenti. Nah, yang aku ceritain kayaknya ada sesuatu yang aku harus bilang ke teman-teman yang mungkin teman-teman nggak lakukan, aku lakukan. Apa pernah cerita ya kalau aku kesel sama orang, aku suka transfer duit. Aku suka, jadi aku kalau kata Gisa Michael, lakukan kebalikannya. Itu kata Gesa Michael tuh yang aku ikuti, lakukan kebalikannya. Jadi kalau dia ngasih kepahitan ya aku kasih duit gitu, lakukan kebalikannya itu ya. Nah tapi di cerita terbaru aku kemarin ada beberapa cerita lalalala, terus aku sedih gitu kan, terus rilis, setelah rilis lakukan kebalikannya. Terus aku merasa bahwa oh ini akhir tahun, ini seru gitu ya, akumulasi segalanya. Terus oke, aku tenangin dulu diri aku, lalu aku melakukan bibit kebalikannya. Jadi kalau dulu-dulu aku mengalami seperti itu, aku pasti lari tuh ke panti jompo, aku donasi, aku mengalirkan cinta. Nah itu maksud aku yang mungkin teman-teman belum tahu, aku punya kebiasaan itu. Jadi ketika aku kecewa, ketika aku sedih, aku tuh melakukan kebalikannya dari yang orang itu lakukan gitu. Aku pasti ke panti jompo untuk nemenin oma opa atau donasi atau ke rumah singgah. Jadi panti jompo, rumah singgah dan lain-lain itu ketika setelah aku rilis ya, setelah aku rilis berikutnya, kan hanya ada cinta di dalam sini. Ya udah, alirkan cintanya gitu. Untuk pada akhirnya aku menerima semua rasa dan hanya ini yang ada, yaitu yang aku alirkan. Nah, kalau yang sisi-sisi lain tentang mereka lakukan itu nggak terlalu aku pikirin. Udah selesai sampai di situ, itu urusan mereka gitu. Itu urusan mereka dengan lapisan endapan mereka sendiri, dengan apa yang suatu saat juga akan mereka tuai, dengan apa yang mereka lakukan gitu. Itu udah nggak aku urus. Urusan aku adalah diriku dengan pantulanku. Nah, ada juga selain misalnya transfer uang, terus ke donasi yatim, panti jompo untuk mengalirkan cinta yang ada untuk aku terbesar gitu. Sisi lainnya aku tuh donor darah gitu. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang krusial, aku ingat tuh kayak kemarin, oke, aku belum donor darah ya, lupa donor darah ya. Aku mengalirkan rasa itu setelah aku rilis, aku mau donor darah. Alhamdulillah dapat tuh 350 cc labu darah B plusnya aku gitu. Aku masuk ke PMI, donor darah dulu untuk mengalirkan cinta. Gesa Michael bilang waktu itu sama aku bahwa selain daripada pay it forward,
ya, Fiona, Mbak Juju, Windy, Farida, Maya. Selain daripada Pay It Forward, jadi Geza Michael pernah cerita bahwa bibit yang paling powerful itu adalah bibit kebijaksanaan. Ya, bibit kebijaksanaan itu kita dapat dari kita mendelivery cerita tentang kesadaran ini kepada orang lain, gitu. Tanpa harus menceritakan Abundant Revolution juga nggak masalah ya, karena ini cuma judul. Aslinya kan nggak ada judulnya. Aslinya nggak pakai judul lah ya. Aslinya nggak ada judul tentang kesadaran bahwa kamu udah berkelimpahan, wes itu aja sebenarnya udah cukup, nggak perlu dikasih judul juga. Sebetulnya nggak perlu judul gitu untuk ketemu kesadaran. Jadi Casey Michael bilang bahwa bibit yang paling powerful yang bisa menjadi pertukaran energi tabungan semestanya kamu, itu adalah kamu membagikan wisdom, kamu membagikan kebijaksanaan ini kepada siapapun orang yang kamu sayang, kamu kenal. Nah, satu lagi, bibit yang sangat powerful itu adalah bibit tentang menyelamatkan kehidupan. Ya, bibit tentang menyelamatkan kehidupan. Salah satu bibit yang powerful adalah bibit keajaiban, bibit menyelamatkan kehidupan, bibit memperpanjang kehidupan. Kehidupan ini kan segalanya ya, benar nggak? Salah satu yang aku ingat dan aku ulang-ulang terus dalam kehidupan aku itu adalah donor darah. Donor darah itu adalah bibit menyelamatkan kehidupan orang lain. Itu adalah bibit keajaiban yang indah sekali dan luar biasa. Jadi kemarin aku sempat nggak donor darah karena hamil, lagi hamil kan nggak boleh, hamil menyusui kan nggak boleh, dilarang gitu. Aku sempat sedih gitu, tapi ya gimana, emang nggak boleh gitu. Dan kemarin ketika aku menerima beberapa spektrum rasa, ada cerita ini dan itu gitu, dan itu, ini hukum keutuhan guys gitu. Ini hukum keutuhan guys, aku tidak akan membalas hal yang sama seperti yang dia lakukan, karena aku adalah energi tanpa batas, aku adalah bagian dari cinta. Aku bukan itu yang menjelekan orang lain, menilai, apa ya, labeling, no, enggak, ingin ada, menghadirkan selalu itu aja, walaupun sisi manusianya juga tetap ada gitu. Jadi aku ingat pas kemarin jalan, nerima berita itu, ting, tiba-tiba, ayo lakukan kebalikannya gitu, donor darah. Jadi untuk yang timbangannya ya, timbangan pada adik gue nih, Maya Suryanata ya, Iya, iya. Aku. ayo coba ke PMI sayang. Oke, itu teh. Donorkan darahmu buat kehidupan orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi di dalam donor darah itu tahapannya, kalau di PMI pertama daftar dulu, terus nanti dia ada ngisi data apakah kita pernah narkoba enggak gitu kan, seks bebas enggak. Jadi checklistnya banyak tuh, Mai. Lalu nanti kita apa namanya? Dicek lagi tensi, terus dicek HB. Kalau HB rendah nggak bisa. Jadi benar-benar harus fit, kalau lagi menstruasi juga nggak bisa gitu. Jadi kemarin harap-harap cemas juga, takut nggak lolos, tapi insya Allah lah akhirnya lolos, alhamdulillah. Dan pada saat prosesnya di sepanjang darah itu diambil gitu ya, itu yang ada cuma masya Allah 227 aja, sebab pada oh, pokoknya jangan ngelihat jarum suntiknya ya, jangan. Jadi aku kalau pas lagi mau ini pun, karena aku udah kesini, jujurnya sebenarnya takut gitu, tapi cintanya terlampau besar untuk memberikan darah ke sesama. Jadi pada saat itu aku merem, tarik nafas, bayangin yang enak-enak, sep, masuk gitu. Nah pas darah kita disedot tuh masuk ke labu penyimpanan darah, itu kerasa banget, ser, ngalir. Wah, itu ya rasa sensasinya, wah, kebahagiaan nggak bisa aku ungkapin sama kata-kata gitu. Mengalirkan kehidupan, karena darah itu kan nggak bisa diproduksi, ya. Darah itu nggak bisa diproduksi. Darah hanya bisa didapat dari manusia yang rela ikhlas memberikan darahnya kepada orang lain. Entah seorang ibu yang lagi melahirkan kehabisan darah, tertolonglah sama darah yang didonasikan itu, dua kehidupan terselamatkan, ibu dan anak, atau sisi yang lain. Itu yang selalu aku ingat, Farida, dari ajaran dari Gise Michael. Itu bibit kebijaksanaan dan bibit uh, tentang keajaiban kehidupan, tentang memperpanjang siklus kehidupan dengan memelihara kehidupan. Jadi seseru-serunya ekspresi cinta salah satunya adalah donorkan darahmu sayang. Itu akan menyelamatkan kehidupan orang lain, yang orang lain itu adalah kamu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku.
kamu menyelamatkan kehidupan orang lain yang sejatinya semesta dengan cara kerjanya akan menyelamatkan kehidupan.